Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita hari ini berada pada hari Arafah 9 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan 19 Juli 2021. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, yang lagi isolasi mandiri, yang lagi dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Baik rekan-rekan yang hadir di Zoom Khobar Islam Academy, juga yang menyaksikan langsung di Facebook fanpage rumaiso.com. Alhamdulillah kami pantau juga di sini ada sekitar 130 yang turut hadir. Terus yang juga hadir lewat Instagram di akun official kami. Dan rekan-rekan semua yang hadir juga di YouTube Rumaiso TV. Semoga semuanya di hari Arafah ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita melanjutkan bahasan hari Arafah ya. Yang saya janjikan sebelumnya kita paskan dengan momen hari Arafah sekaligus Idul Adha dan hari Tasyrik. Dari buku ini Anda bisa download, para jamaah sekalian bisa download amalan awal Zulhijjah hingga hari Tasyrik. Ada di website rumaiso.com, amalan awal Zulhijjah dan hari Tasyrik. Ada di website resmi rumaiso.com. Bisa cetak sendiri silakan. Ya. Terus malam ini nanti kita akan kaji buku My Bucket List Berhaji. My Bucket List Berhaji ini plan utama kita, rencana utama kita, mudah-mudahan beberapa tahun lagi yang belum ke tanah suci, baik umroh ataupun haji bisa ke sana. Ini motivasi luar biasa secara teori yang nanti bisa mengantarkan kita ke tanah suci. Malam ini kita mulai kaji selama 4 malam insya Allah. Malam Idul Adha dan malam hari Tasyrik yang 3. Jadi 4 hari kita bahas My Bucket List Berhaji. Nanti diikuti via YouTube maupun lewat Facebook insya Allah. Baik, kita mulai untuk kajian kita hari ini. Sebentar saya share dulu di halaman pribadi saya. Silakan nanti ada pertanyaan terkait bisa menyiapkan dari sekarang, baik terkait dengan amalan awal Zulhijjah atau seputar kurban ya. Itu biasanya sering ditanyakan, ini karena besok mau kurban. Apa saja yang ingin ditanyakan monggo, atau terkait dengan ibadah saat pandemi seperti ini. Saya share dulu kajian hari Arafah. Yuk ikuti. Nanti saya pantau pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube, yang ada di Facebook maupun yang bertanya lewat Instagram. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa buka lewat iPad ini. Baik. Kita bahas dari hari Arafah, buka di buku Keutamaan Hari Arafah ya, dari halaman 17. Dari halaman 17. Ya, monggo dibaca Keutamaan Hari Arafah. Ada yang ini? Ya. Seputar hari Arafah. Nah, seputar hari Arafah ya, kita lihat apa saja keutamaan hari Arafah yang kita dapati hari ini. Enggak. Keutamaan hari Arafah. Pertama, hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama dan nikmat.
Dalam Sahihain Bukhari Muslim, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa ada seorang Yahudi berkata kepada Umar. Ya, di sini disebut keutamaan hari Arafah yang pertama, hari Arafah adalah hari disempurnakannya agama dan nikmat. Hari disempurnakannya agama dan nikmat. Disebutkan Umar bin Khattab berkata, ada seorang Yahudi berkata kepada beliau, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat latakhadna dzalikal yawma 'aidan. Qal ayu ayatin qal al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Qala Umaru qad arafna dzalika al yawm wal makan alladhi nazalat fihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaimun bi Arafatah yauma Jum'atin. Ada ayat dalam kitab kalian yang kalian membacanya, dan seandainya ayat tersebut turun di tengah-tengah orang Yahudi, tentu kami akan menjadikannya sebagai hari perayaan atau hari Aid. Ayat apakah itu? Tanya Umar. Ia berkata, ayat yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Umar berkata, kami telah mengetahui hal itu, yaitu hari dan tempat di mana ayat tersebut diturunkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdiri di Arafah pada hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Tirmizi mengeluarkan juga dari Ibnu Abbas. Di dalamnya disebutkan bahwa ayat tersebut turun pada hari Aid, yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Itu ayat apa tadi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku rela Islam, aku ridho Islam sebagai agamamu. Kata orang Yahudi, nah, orang Yahudi tahu ayat ini loh. Orang Islam belum tentu tahu ayat ini, namun orang Yahudi itu tahu ayat ini. Mereka katakan seandainya ayat yang menunjukkan kesempurnaan agama itu turun di tengah-tengah kami, itu tengah-tengah orang Yahudi, kami tentu akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai aidan, sebagai hari besar kami. Nah, ini menunjukkan hari Arafah saat ayat itu turun, ya, ini bertepatan dengan hari disempurnakannya agama. Kalau hari disempurnakannya agama, maka sejak hari itu ajaran Islam sudah sempurna. Ini ketika Haji Wada, ya, ketika Haji Wada itu agama Islam sudah sempurna. Tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi pengurangan. Kita tidak bisa membuat ajaran-ajaran baru yang melebihi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa juga mengurangi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ada. Contoh misalnya kurban 4 hari. Hari untuk berkurban itu 4 hari. Idul Adha 3 hari tasyrik. Ustadz, ini ada PPKM Ustadz, daripada berkerumun kita tambah lagi biar kurbannya lebih mudah kami lakukan, jadi kami jadikan 10 hari. Oh, nggak bisa. Mau alasan PKM nggak bisa. Ini menyalahi syariat nantinya. Karena syariat cuma membatasi 4 keadaan apapun. Haji ya di bulan Dzulhijjah. Ya, nggak bisa karena lihat nanti akan bertumpuknya masa, kita bagi saja haji itu tiap bulan itu ada. Oh, nggak bisa juga karena sudah ada ketentuan itu, namanya kita menambah-nambah atau kita mengurangi dari yang sudah ada. Tanda sempurnanya Islam itu tidak boleh ada penambahan dan tidak boleh ada pengurangan. Terus keutamaan yang kedua. Hari Arafah adalah hari Aid atau perayaan kaum muslimin, sebagaimana kata Umar bin Al-Khattab dan Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas berkata, surat Al-Maidah ayat 3 tadi turun pada 2 hari Id, hari Jumat dan hari Arafah. Umar juga berkata, keduanya, hari Jumat dan hari Arafah, alhamdulillah, hari raya bagi kami. Ya, hari Arafah adalah hari Aid atau perayaan kaum muslimin. Sebagaimana kata Umar bin Al-Khattab dan Ibnu Abbas, ya, ini hari Id, ya, perayaan kaum muslimin juga. Namun tentu tidak seperti perayaan Idul Adha, tapi sebelum Idul Adha. Nah, karena Ibnu Abbas katakan surat Al-Maidah ayat 3 yang tadi kita sebut turun pada hari Jumat dan hari Arafah. Sampai-sampai Umar katakan hari Jumat dan hari Arafah itu hari besar kami.
Akan tapi hari Arafah adalah hari Id bagi orang yang sedang wukuf di Arafah. Sekarang kita lihat jamaah haji itu sedang wukuf di Arafah. Nanti ketika kita bahas tentang masalah haji, rindu haji, nanti kita kaji dari buku ini ya. Nanti mudah-mudahan semakin rindu dan punya keinginan untuk pergi ke Tanah Suci dengan mempelajari buku ini. Nanti malam insya Allah. Sedangkan bagi yang tidak wukuf dianjurkan untuk berpuasa sebagaimana pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Terus yang ketiga, hari Arafah adalah asy-syaf'u, penggenap yang Allah bersumpah dengannya, sedangkan hari Idul Adha, hari Nahr, disebut al-watr atau ganjil. Inilah yang disebutkan dalam ayat wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Ya, terus demikian kata Ibnu Rajab. Demikian kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Namun Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir menukil pendapat sebaliknya. Yang dimaksud al-watr adalah hari Arafah, sedangkan asy-syaf'u adalah hari Nahr Idul Adha. Demikian pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah dan Ad-Dhahak. Ya, hari Arafah adalah asy-syaf'u, menggenapkan. Berarti hari pokoknya itu Idul Adha digenapkan dengan Arafah. Tapi ada pendapat yang katakan sebaliknya, yaitu hari Arafah itu karena bilangannya ganjil maka disebut hari ganjil, kemudian hari genapnya itu adalah hari Idul Adha yang tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi ada dua pendapat dalam masalah ini. Maka inilah keutamaan hari Arafah lagi masuk pada ayat kalau kita baca surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asyr. Walayalin asyr itu 10 hari Dzulhijjah, itu pengertiannya di antara tafsirannya. Kemudian wasyaf'i wal watr, ya, yang genap dan yang ganjil. Nah itu yang dimaksudkan dengan demi yang genap dan yang ganjil, yaitu yang genap hari Idul Adha dan yang ganjil hari Arafah. Atau ada yang katakan sebaliknya, yang genap itu yang menggenapkan itu hari Arafah, dan yang ganjil itu yaitu hari inti, yaitu hari Idul Adha. Baik, berikutnya lagi keutamaan yang keempat dari hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang paling utama. Demikian pendapat sebagian ulama. Ada pula yang berpendapat bahwa hari yang paling utama adalah hari Nahr atau Idul Adha. Baik, hari Arafah adalah hari yang paling utama. Ini demikian pendapat sebagian ulama. Ada pula yang berpendapat yang paling utama itu hari Nahr atau hari Idul Adha. Yang jelas ada keutamaan dari hari Arafah. Terus yang kelima. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, hari Arafah lebih utama dari 10.000 hari. Atha berkata, barang siapa berpuasa pada hari Arafah, maka ia mendapatkan pahala seperti berpuasa 2000 hari. Lihat di sini ya, ada jelaskan keutamaannya dari para sahabat dan tabi'in di sini ya. Anas bin Malik itu katakan, hari Arafah lebih utama dari 10.000 hari. 10.000 hari. Masya Allah, luar biasa ya. Terus Atha berkata, hari Arafah itu barang siapa berpuasa pada hari Arafah maka ia mendapatkan pahala seperti berpuasa 2000 hari. Ya, berarti puasa pada hari ini utama sekali. Tapi mungkin di antara saudara-saudara kita ada yang lagi isolasi mandiri. Ya, banyak yang komentar, Ustaz saya nggak bisa ini karena saya lagi isoman. Ya mungkin dia bergejala berat sehingga tidak bisa puasa. Ya mudah-mudahan Allah catat niatnya karena dia sakit. Kalau dia seandainya tidak sakit, dia masih bisa untuk jalankan puasa Arafah ini. Terus yang keenam. Hari Arafah menurut sekelompok ulama salaf disebut hari haji akbar. Yang berpendapat seperti ini adalah Umar dan ulama lainnya. Sedangkan ulama lain menyelisih hal itu. Mereka mengatakan bahwa hari haji akbar adalah hari Nahr atau menurut sebagian pendapat hari haji akbar itu hari Arafah. Namun pendapat yang lain katakan hari haji akbar adalah Idul Adha. Yang jelas sudah menunjukkan keutamaan juga ya, karena sampai disebut hari haji akbar. Terus keutamaan yang ketujuh. Puasa pada hari Arafah akan mengampuni dosa 2 tahun. Puasa pada hari Arafah akan mengampuni dosa 2 tahun. Ingat ya, akan dapat pengampunan dosa 2 tahun. Dari Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sana allati qablahu was sana allati ba'dahu wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sana allati qablahu. Puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, lihat ya, keutamaan puasa Arafah disebut di sini. Menghapuskan dosa selama 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Adapun
rincian puasa Arafahnya nanti kita akan bahas di bahasan berikutnya. Terus yang keempat, yang kedelapan. Hari Arafah adalah hari pengampunan dosa dan pembebasan dari siksa neraka. Insyaallah, ini hari pengampunan dosa dan pembebasan dari siksa neraka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aksara min ayyutikallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafata. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula." Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Ya, hari Arafah di sini hari pengampunan dosa dan pembebasan dari siksa neraka. Tandanya disebutkan dalam hadis ini, Allah akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Terus Allah pun begitu bangga di bawahnya. Allah pun begitu bangga dengan orang yang wukuf di Arafah. Dari yang wukuf di Arafah ya pada hari ini ya, nanti mereka sebenarnya sudah datang pagi-pagi ini atau dari malam sudah ada yang datang, jamaah sekitar ini jumlah terbatas ya 60.000 gitu ya. Kemudian dari zuhur nanti sampai maghrib ya mereka wukuf di Arafah. Terus Allah pun begitu bangga. Dibaca, Allah pun begitu bangga, diulang. Allah pun begitu bangga dengan orang yang wukuf di Arafah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Innallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu asyiyata Arafata bi ahli Arafata fayaqul unzuru ila ibadi atawni syu'san ghubura." Sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikatnya pada sore Arafah dengan orang-orang di Arafah dan berkata, lihatlah keadaan hambaku, mereka mendatangiku dalam keadaan kusut dan berdebu. Nah, sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikatnya pada sore Arafah. Ingat, ini sore Arafah. Karena orang yang wukuf itu dari siang sampai maghrib, menjelang maghrib. Orang yang wukuf di Arafah itu dari siang waktu zuhur sampai menjelang maghrib. Maka disebut sini pada sore Arafah dengan orang-orang di Arafah dan berkata, "Unzuru ila ibadi atauni syu'san ghubura." Lihatlah keadaan hambaku, mereka mendatangiku dalam keadaan kusut dan berdebu. Keadaan seperti ini jemaah sekalian, ini menunjukkan keadaan orang yang benar-benar butuh. Ya, keadaan orang yang benar-benar butuh pertolongan Allah. Maka karena sebab mereka seperti inilah membuat doa-doanya terkabul. Maka orang yang wukuf di Arafah doanya mustajab luar biasa. Berdoa ketika itu sekitar hampir 5 atau 6 jam. Dari masuk zuhur sampai mau menjelang maghrib. Terus bahasan ini dikembangkan dari Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab. Kita lihat sendiri tentang puasa Arafah. Ya, puasa Arafah adalah amalan yang disunahkan bagi orang yang tidak berhaji. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafat ahtasibu Allah ayyukaffira sana allati qablahu wa sana allati ba'dahu wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu Allah ayyukaffira sana allati qablahu." Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya. Kita lihat pengertian menghapuskan dosa di sini. Apa yang dimaksudkan hari Arafah itu di dalamnya ada puasa, puasa itu mengampuni dosa. Ampunan di sini maksudnya apa? Coba kita lihat penjelasan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, adapun hukum puasa Arafah menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah disunahkan puasa Arafah bagi yang tidak berwukuf di Arafah. Bagi yang tidak wukuf saja ya dia puasa. Namun kalau yang wukuf di Arafah mereka tidak puasa karena mereka butuh fisik ketika itu untuk banyak bermunajat pada Allah, beban yang berat yang mereka hadapi saat itu juga gitu. Terus adapun orang yang sedang berhaji dan saat itu berada di Arafah, menurut Imam Syafi'i secara ringkas dan ini juga menurut ulama Syafi'iyah bahwa disunahkan bagi mereka untuk tidak berpuasa karena adanya hadis dari Ummu Fadl. Nanti kita lihat ada hadis dari Ummu Fadl yang menyebutkan kalau orang yang berhaji saat ini sedang wukuf di Arafah tidak perlu puasa. Terus Ibnu Mufli dalam Al-Furu'
Ibnu Muflih dalam Al-Furu' yang merupakan kitab Hanabilah mengatakan disunahkan melaksanakan puasa pada 10 hari pertama Zulhijjah, lebih-lebih lagi puasa pada hari ke-9 yaitu hari Arafah. Demikian disepakati oleh para ulama. Nah, dianjurkan puasa dari tanggal 1 ya sampai tanggal 9. Kalau mau yang pilih yang paling utama tanggal 9-nya itu puasa hari Arafah. Adapun orang yang berhaji tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Kita lihat hadisnya dari Ummu Fadl yang tadi kita sebut. An Ummil Fadl bintil Harith anna nasan tamarau indaha yauma Arafah fi shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallama faqal ba'duhum wa huwa shaimun wa qal ba'duhum laysa bi shaimin fa arsalat ilaihi biqadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi fasharibahu. Dari Ummul Fadl binti Al-Harith bahwa orang-orang berbantahan di dekatnya pada hari Arafah tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan beliau berpuasa, sebagian lainnya mengatakan beliau tidak berpuasa. Maka Ummul Fadl mengirimkan semangkok susu kepada beliau ketika beliau sedang berhenti di atas unta beliau, maka beliau meminumnya. Nah, Nabi SAW meminum airnya tadi ketika itu beliau sedang wukuf di Arafah ya. Karena ini di dekatnya pada hari Arafah ya, berarti sedang wukuf di Arafah. Kemudian ketika itu beliau tidak memilih puasa, malah beliau minum saat itu untuk menunjukkan baiknya orang yang berhaji tidak puasa. Juga ada hadis an Maimunah anan nasa syakku fi siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Arafah. Fa arsalat ilaihi bihilabin wa huwa waqifun fil mauqifi fasyariba minhu wan nasu yanzurun. Dari Maimunah radhiyallahu anha ia berkata bahwa orang-orang paling berdebat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Arafah. Lalu Maimunah mengirimkan pada beliau satu wadah berisi susu dan beliau dalam keadaan berdiri atau wukuf, lantas beliau minum dan orang-orang pun menyaksikannya. Iya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau minum ketika hari Arafah tadi untuk menunjukkan juga pada hari itu tidak puasa. Jadi beliau tampakkan minumnya tadi di depan para sahabat supaya para sahabat tahu, oh ini hari Arafah bagi yang berhaji tidak perlu puasa. Nah, terus mengenai pengampunan dosa. Mengenai pengampunan dosa dari puasa Arafah, para ulama berselisih pendapat. Nah, sekarang kita bahas apa yang dimaksudkan pengampunan dosa kalau kita melakukan puasa Arafah. Dosa apa yang diampuni gitu. Terus ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dosa kecil. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, jika bukan dosa kecil yang diampuni, moga dosa besar yang diperingan. Jika tidak, moga ditinggikan derajat. Sedangkan jika melihat dari penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan hanya dosa kecil yang diampuni, dosa besar bisa terampuni karena hadis di atas sifatnya umum. Ya, kalau menurut jumhur, ya itu yang diampuni dosa kecil. Tapi kata Imam Nawawi, dosa besar bisa diperingan. Dosa besar bisa diperingan. Kalau tidak, mudah-mudahan ditinggikan derajat. Kalau tidak, mudah-mudahan ditinggikan derajat. Sedangkan kalau Ibnu Taimiyah katakan, dengan amalan puasa seperti ini, bukan hanya dosa kecil yang diampuni. Namun ini dosa secara umum. Berarti ada dosa besar dan ada dosa kecil sekaligus diampuni. Nah, sekarang masalah fikih, mana yang diikuti dalam puasa? Apakah wukuf di Arafah atau 9 Zulhijjah itu memperhatikan tanggalan atau hasil ru'yatul hilal? Karena di negeri kita pakai prinsip ini juga lewat Kemenak ya. Hasil ru'yatul hilal ya di negeri kita saja. Saya ulang, apakah ketika puasa Arafah itu memakai rujukan wukuf di Arafahnya atau memperhatikan tanggal yang kita dapati karena bisa jadi berbeda antara wukuf di Arafah dengan 9 Zulhijjah di negeri kita. Nah, ini pertanyaannya bagaimana jika waktu wukuf di Saudi Arabia berbeda dengan 9 Zulhijjah di Indonesia? Kan bisa ya, karena karena tempat terbit hilal atau terbitnya hilal, munculnya hilal itu kan berbeda-beda. Bisa jadi di Saudi lebih dahulu terlihat dibandingkan Indonesia gitu. Nah, jawabannya kita lihat di sini. Jawabannya tetap ikut penglihatan hilal di Indonesia untuk melaksanakan puasa Arafah di tetap mengikuti hilal di Indonesia, bukan mengikuti wukuf di Arafah.
Coba kita lihat hadis berikut ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Fa in gumma 'alaikum faqdurulah." Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi, maka berhari rayalah. Jika hilal tertutup, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih. Nah, di sini disuruh lihat hilal ya. Lihat hilal bagaimana? Ya di negeri masing-masing. Kita tidak disuruh memakai hasil penglihatan hilal dari Saudi Arabia. Sekali lagi ya, kita melihat hilal itu di negeri masing-masing. Jadi Zulhijjah kita itu tanggal berapa, gitu kita pakai patokan untuk puasa Arafah, tidak memakai penglihatan hilal kerajaan Saudi Arabia. Karena Nabi SAW katakan tadi, idza ra'aitumuhu, jika kalian melihat hilal, berarti di negeri kita. Ya, berarti di negeri kita. Fasumu, maka puasalah. Walaupun dalil ini sedang membicarakan tentang masuk puasa Ramadan. Ya, dalil ini tentang puasa Ramadan. Tetapi kita tetap memakai dalil ini untuk ya masalah penetapan awal Zulhijjah sampai kita lakukan puasa Arafah maupun ibadah haji. Nah, terus hilal di negeri masing-masing lah. Hilal di negeri masing-masing lah yang jadi patokan. Itulah maksud perintah hadis. Yang menguatkannya pula adalah riwayat dari Quraib bahwa Ummul Fadl bintu Al-Harith pernah menyuruhnya untuk menemui Muawiyah di Syam dalam rangka menyelesaikan suatu urusan. Dalil-dalil berikut ini menunjukkan kalau yang jadi standar melihat hilal itu hilal negeri masing-masing. Saya coba bacakan secara ringkas. Quraib melanjutkan kisahnya, setibanya di Syam, saya selesaikan urusan yang dititipkan Ummul Fadl. Ketika itu masuk tanggal 1 Ramadan dan saya masih di Syam ya. Melihat hilal malam Jumat. Kemudian saya pulang ke Madinah, setibanya di Madinah, di akhir bulan Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kapan kalian melihat hilal? Tanya Ibnu Abbas, Quraib menjawab, kami melihat hilal itu malam Jumat. Kamu melihatnya sendiri? Iya, tanya Ibnu Abbas. Iya, saya melihatnya dan penduduk yang ada di negeriku pun melihatnya. Mereka puasa dan Muawiyah pun puasa. Jawab Quraib. Ibnu Abbas katakan, lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Adapun kami itu melihat hilal pada malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila salasina au narahu. Kalau kami melihatnya malam Sabtu, ya terus kami terus berpuasa hingga kami selesaikan puasa itu 30 hari atau kami melihat hilal Syawal. Nah, Quraib bertanya lagi, mengapa kalian tidak mengikuti ru'yah Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Jawab Ibnu Abbas, la hakadha amarona Rasulullah SAW. Tidak seperti itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kita tidak disuruh ikuti hilal di tempat lain. Ini Syam, Madinah dekat. Itu pun hilalnya bisa berbeda gitu. Yang satu lihatnya malam Jumat, yang satu lihatnya itu malam Sabtu. Nah, inilah jadi dalil bahwa hilal negeri kita tidak mesti sama dengan kerajaan Saudi Arabia, apalagi kita beda waktu 4 jam dengan Saudi. Hilal lokal lah itulah yang berlaku. Nah, terus kalau hilal negeri lain terlalu dipaksakan berlaku negeri ini, coba bayangkan bagaimana hal ini diterapkan di masa silam yang komunikasinya belum maju. Seperti saat ini, tentu berita wukuf di Arafah sulit sampai ke negeri lain karena terkendalanya komunikasi. Nah, syariat dulu dan syariat saat ini berlaku sama, maka kesimpulan kami hilal lokal lebih memudahkan kaum muslimin dalam menentukan momen penting mereka. Imam Nawawi katakan membawa judul bab tentang hadis Quraib tadi yang kita sebut, setiap negeri memiliki penglihatan hilal secara tersendiri. Jika mereka melihat hilal, maka tidak berlaku untuk negeri lainnya. Imam Nawawi juga menjelaskan hadis Quraib dari Ibnu Abbas jadi dalil untuk judul yang disampaikan. Menurut pendapat yang kuat di kalangan Syafi'iyah, penglihatan ruqyah tidak berlaku secara umum. Ruqyatul hilal ya, akan tapi berlaku khusus untuk orang-orang yang terdekat selama masih dalam jarak belum dikosornya sholat. Namun ada pendapat juga yang katakan hilal internasional yang berlaku. Maksudnya penglihatan hilal di suatu tempat berlaku pula untuk tempat lainnya. Tapi yang lebih tepat yang kita bahas tadi. Ini nanti juga berlaku untuk masalah
dilarang potong kuku dan potong rambut ya pakai hilal di negeri masing-masing untuk awal Zulhijjah mulainya larangan potong kuku dan potong rambut. Intinya saya ringkaskan langsung di halaman 32 ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu menyimpulkan puasa Arafah mengikuti penanggalan atau penglihatan di negeri masing-masing. Dan tidak mesti mengikuti wukuf di Arafah. Kita harus berlapang dada karena para ulama bersisi pula dalam memberikan jawaban untuk masalah ini. Legowo itu lebih baik. Nah, sekarang masalah berikutnya lagi, bolehkah berpuasa Arafah namun masih memiliki utang puasa? Dibaca. Para fuqaha berselisih pendapat dalam hukum melakukan puasa sunnah sebelum melunasi qadha puasa Ramadan. Para ulama Hanafiyah membolehkan melakukan puasa sunnah sebelum qadha puasa Ramadan. Mereka sama sekali tidak mengatakannya makruh. Alasan mereka, qadha puasa tidak mesti dilakukan sesegera mungkin. Ibnu Abidin mengatakan, seandainya wajib qadha puasa dilakukan sesegera mungkin tanpa boleh menunda-nunda, tentu akan makruh jika seseorang mendahulukan puasa sunnah dari qadha puasa Ramadan. Qadha puasa bisa saja diakhirkan selama masih lapang waktunya. Sekarang para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat tentang bolehnya namun disertai makruh jika seseorang mendahulukan puasa sunnah dari qadha puasa. Karena jika melakukan seperti ini berarti seseorang mengakhirkan yang wajib demi mengerjakan yang sunnah. Ya, kalau didahulukan kalau perkataan Malikiyah dan Syafi'iyah ya, berpendapat bolehnya namun disertai makruh jika orang itu mendahulukan puasa sunnah dari qadha puasa. Karena jika melakukan seperti ini berarti seorang mengakhirkan yang wajib. Maka biar tidak dapati masalah tadi ya, puasa Arafah atau qadha, ya harusnya sebelum puasa Arafah dia sudah bisa selesaikan qadha ya. Namun kalau belum bisa, kalau di sini dikatakan makruh berarti seandainya ada yang dahulukan puasa Arafah dulu daripada qadha, nah itu tetap masih dibolehkan. Kita lihat perkataan Ad-Dasuki. Ad-Dasuki berkata, dimakruhkan jika seseorang mendahulukan puasa sunnah padahal masih memiliki tanggungan puasa wajib seperti puasa nazar, qadha puasa dan puasa kafarah. Dikatakan makruh baik puasa sunnah yang dilakukan dari puasa wajib adalah puasa yang tidak begitu dianjurkan atau puasa sunnah tersebut adalah puasa yang amat ditekankan seperti puasa Asyura, puasa pada 9 Zulhijjah. Demikian pendapat yang lebih kuat. Kita lihat sini, dimakruhkan jika seorang mendahulukan puasa sunnah sedangkan masih punya utang puasa. Utang puasa kan wajib. Ada situ utang puasa karena nazar, karena qadha puasa wajib atau puasa kafarah. Ini tetap dikatakan makruh termasuk kalau yang dilakukan puasa Asyura, puasa Arafah ataupun puasa Asyura. Oh, ini ada catatan ini ya. Yang amat ditekankan seperti puasa Asyura, ada juga puasa pada 9 Zulhijjah, berarti puasa Arafah. Nah, tetap makruh di sini. Tapi kalau ada yang lakukan, nah itu masih dibolehkan juga, tidak sampai kena dosa. Yang jelas karena dalam mengqadha puasa Ramadan waktunya amat longgar ya. Karena dalam ayat kan sebutkan gini, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Baca artinya? Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Iya. Begitu pula dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh Aisyah, dari Abu Salamah, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Aisyah itu mengatakan ini Aisyah qadha puasanya itu bahkan di bulan Sya'ban. Dia tunda sampai bulan Sya'ban. Ya, karena yakunu alayya shaumu min Ramadan fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku masih memiliki utang puasa Ramadan. Aku tidaklah mampu mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Yahya, salah satu perawi hadis, mengatakan bahwa hal ini dilakukan Aisyah karena beliau sibuk mengurus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena sibuk mengurus Nabi, Aisyah itu qadha puasanya di bulan Sya'ban. Nah, kesimpulan yang paling bagus ini ada dari Syekh Ibnu Utsaimin, saya lompat langsung. Beliau katakan inilah pendapat terkuat dan lebih tepat, yaitu boleh melakukan puasa sunnah sebelum qadha puasa selama waktunya masih lapang ya. Artinya masih punya peluang untuk qadha gitu di waktu-waktu berikutnya. Jadi dia dahulukan puasa Arafah dulu nggak apa-apa. Jika seorang melakukan puasa sunnah dia sebelum qadha puasa, puasanya sah dan ia pun tidak berdosa karena analogi atau qiyas dalam hal ini benar. Dan kita tadi sudah bahas ayat faidatum min ayyamin ukhar, dia qadha puasa di hari yang lainnya berarti bebas. Ya, mengqadha puasa di hari lainnya itu berarti bebas dan tidak disyaratkan oleh Allah untuk berturut-turut enggak.
Seandainya disyariatkan berturut-turut, maka tentu qada tersebut harus dilakukan segera mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masalah mendahulukan puasa sunnah dari qada puasa ada kelapangan. Nah, sekarang kita lihat doa pada hari Arafah. Jamaah sekalian, ini perhatikan nih, doa pada hari Arafah. Ini doa yang utama. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aksara min ayyutikallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafata wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula." Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Nah, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seorang dari neraka adalah hari Arafah. Allah akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Terus dikatakan juga dalam hadis, apa yang diinginkan oleh mereka berarti silahkan mereka berdoa. Minta apapun pada Allah, Allah akan kabulkan. Dalil yang lainnya lagi mengatakan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi SAW bersabda, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nah, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Kita lihat, maksudnya inilah doa yang paling cepat dipenuhi atau terkabulkan. Terus apakah keutamaan doa ini hanya khusus bagi yang wukuf di Arafah? Coba kita lihat apakah berlaku juga untuk yang tidak menunaikan ibadah haji? Ya, baca yang tepat. Yang tepat, mustajabnya doa tersebut adalah umum, baik bagi yang berhaji maupun yang tidak berhaji, karena keutamaan yang ada adalah keutamaan pada hari. Sedangkan yang berada di Arafah yang sedang wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah, ia berarti menggabungkan antara keutamaan waktu dan tempat. Iya, baik. Sedangkan berada di Arafah itu lebih utama lagi memang. Namun untuk yang tidak berhaji, doa pada hari Arafah juga tetap terkabul. Jadi kalau kita sudah masuk hari Arafah saat ini, banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang lagi isoman, yang lagi sakit. Ya, urusan-urusan kita mudah-mudahan dimudahkan dan hajat-hajat kita, keinginan kita dikabulkan. Terus tanda bahwasanya doa pada hari Arafah? Tanda bahwasanya doa pada hari Arafah karena dilihat dari kemuliaan hari tersebut, dapat kita lihat dari sebagian salaf yang membolehkan ta'rif adalah berkumpul di masjid untuk berdoa dan zikir pada hari Arafah. Nah, ini ta'rif ini berkumpul di masjid untuk berdoa dan berzikir pada hari Arafah. Terus yang melakukan seperti ini adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Ahmad masih membolehkannya walau beliau sendiri tidak melakukannya. Nah, sebagian ulama masih membolehkan ta'rif, kumpul-kumpul di masjid untuk zikir dan doa pada hari Arafah gitu. Terus Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, Syekh Shalih Al-Munajjid, semoga Allah berkahi umur beliau, menerangkan hal ini menunjukkan bahwa mereka menilai keutamaan hari Arafah tidaklah khusus bagi orang yang berhaji saja. Walau memang berkumpul-kumpul seperti ini untuk zikir dan doa pada hari Arafah tidaklah pernah ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Imam Ahmad tidak melakukannya. Namun beliau beri keringanan dan tidak melarang karena ada sebagian sahabat yang melakukannya seperti Ibnu Abbas dan Amr bin Harith radhiyallahu anhum. Terus para salaf dahulu saling memperingatkan pada hari Arafah untuk sibuk dengan ibadah dan memperbanyak doa serta tidak banyak bergaul dengan manusia. Atha bin Abi Rabbah mengatakan pada Umar bin Al-Warad, jika engkau mampu mengasingkan diri di siang hari Arafah, maka lakukanlah. Nah, lebih bagus ini mengasingkan diri lagi untuk sibuk dalam ibadah. Terus bacaan terbaik pada hari Arafah sekarang. Bacaan terbaiknya ya. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafata wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah dan sebaik-baik yang kuucapkan begitu pula diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, milikinya segala kerajaan, segala pujian dan Allah yang menguasai segala sesuatu. Nah, jadi bacaan yang dianjurkan pada hari ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namun bacaan ini paling bagus dibaca di waktu senja. Yaitu di saat mau menjelang matahari tenggelam ya, pada asar gitu kita mulai baca.
Karena hadis berikutnya lagi dari Ali secara marfu sampai pada Rasulullah SAW disebutkan hadis afdalu ma qultu ana wan nabiyuna asyiyata arafata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat utama yang aku dan para nabi ucapkan pada senja hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, milikinya segala kerajaan, segala pujian dan Allah yang menguasai segala sesuatu. Nah, itu bacaannya, tapi di sini disebutkan Asyiyat Arafah, yaitu waktu sorenya, waktu senjanya. Kalau mau praktekkan ya ba'da zuhur ke sana gitu, dan ba'da zuhur ke sana ini karena bertepatan dengan wukuf di Arafah, waktunya juga ba'da zuhur. Walaupun jam kita dengan jam mereka berbeda ya. Terus kalau disebutkan bahwa sebaik yang diucapkan, kalau disebutkan bahwa sebaik-baik yang diucapkan adalah bacaan la ilaha illallah, bukan menunjukkan bahwa doa yang dimaksud dalam hadis adalah dengan bacaan tersebut saja. Namun maksud sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Doa apa saja bentuknya, dan boleh juga dibaca selain doa, yaitu kalimat la ilaha illallah yang diucapkan. Demikian kesimpulan dari penjelasan Al-Imam Al-Hafidz Abu Ula Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Jadi bisa dimaksud ini bacaan la ilallah tadi bukan menunjukkan bahwa doa yang dimaksud dalam hadis adalah dengan bacaan tersebut saja. Jadi bisa juga dengan bacaan yang lainnya juga. Nah, sekarang ada sunnahnya lagi, takbir dari subuh hari Arafah hingga hari tasyrik terakhir. Bagaimanakah penjelasannya dan dalilnya? Kita lihat di bahasan 42 sampai selesai. Dalam matan Al-Ghoyah wa At-Takrib disebutkan berkaitan dengan Idul Adha, setiap selesai sholat 5 waktu mulai dari waktu subuh hari Arafah hingga waktu asar di hari tasyrik 13 Dzulhijjah diperintahkan untuk bertakbir. Iya, berkaitan dengan Idul Adha, setiap selesai sholat 5 waktu. Dari kapan? Dari subuh hari Arafah, dari hari ini subuh ya, sampai waktu asar di hari tasyrik 13 Dzulhijjah diperintahkan untuk berbanyak takbir. Takbir seperti ketika kita Idul Fitri ya, takbiran lah istilah kita. Nanti ba'da sholat nih, ini dianjurkan ba'da sholat 5 waktu. Jadi setelah sholat 5 waktu, kata para ulama, kalau bisa baca zikir dulu, yaitu minimal istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 terus bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Terus dalam Fathul Qarib disebutkan, takbir inilah dilakukan setelah selesai sholat yang dikerjakan di waktunya, sholat yang terluput, sholat 5 waktu, sholat sunnah secara umum, sholat jenazah, dan selainnya. Berarti bisa juga dilakukan setelah sholat sunnah. Tidak hanya sholat wajib saja, bahkan bisa juga dilakukan setelah sholat jenazah. Terus Imam Nawawi rahimahullah menerangkan, untuk selain orang yang berhaji, mereka bertakbir sebagaimana jamaah haji, yaitu setelah zuhur pada hari nahar atau Idul Adha hingga subuh akhir di hari tasyrik. Ya. Ini pendapat pertama dan inilah pendapat yang terkuat di kalangan Syafi'iyah. Ada pendapat kedua yang menyatakan takbir dimulai setelah maghrib pada hari nahar atau hari Idul Adha hingga waktu subuh di hari tasyrik yang ketiga. Pendapat ketiga, takbir dimulai pada waktu subuh di hari Arafah dan berakhir setelah asar di hari tasyrik yang terakhir. As-Saidalani ulama lainnya berkata bahwa pendapat terakhir inilah yang diamalkan di berbagai negeri. Jadi yang diamalkan dari pendapat yang ada pada waktu subuh hari Arafah mulai takbir hingga setelah asar di hari tasyrik yang terakhir yaitu tanggal 13. Terus ada riwayat dari keluarga Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas tentang pendapat ketiga di atas. Dari kita sebut ketiga ya, dari wakilan Imam Nawawi dalam Rawdatul Mu'allin. Terus dalam Sahih Bukhari disebutkan babu takbir ayyama mina wa idza wada ila Arafata wa kana Umar radhiyallahu anhuma yukabbiru fi qubbatihi bi Mina fa yasma'uhu ahlul masjid wa yukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja Mina takbira wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi Mina tilkal ayyam wa khalfa salawat wa ala firashihi wa fi ustadihi wa majlisihi wa mamshahu tilkal ayyam jami'an wa kanat Maimunatu tukabbiru yawman nahri wa kunna nisa'u yukabbirna khalfa Abana ibni
Bab takbir pada hari-hari Mina, hari tasyrik. Diulang coba bacanya, tes. Bab takbir pada hari-hari Mina, hari tasyrik dan ketika pergi berpagi-pagi ke Arafah. Umar mengumandangkan takbir di Mina di tendanya, lantas orang-orang yang berada di masjid mendengarnya. Mereka yang di masjid bertakbir hingga orang-orang yang berada di pasar ikut-ikutan bertakbir sampai bergemalah suara takbir di Mina. Ibnu Umar bertakbir pula di Mina pada hari-hari tasyrik dan dilakukan selepas sholat. Beliau bertakbir di tempat tidur, di majelis dan di jalan-jalan. Mereka bertakbir di seluruh hari yang ada. Maimunah juga bertakbir pada hari Idul Adha, hari Nahar. Dahulu, para wanita pun ikut bertakbir di belakang. Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz di malam-malam tasyrik bersama para pria di masjid. Baik, kita lihat di sini Umar mengumandangkan takbir di Mina. Nah, di tendanya. Di Mina itu berarti di tanggal 10 ya. Lalu orang-orang itu yang berada di masjid mendengarnya. Jadi bisa kita tujuan takbir itu untuk mengajarkan orang juga, karena kadang orang-orang itu lupa, tidak tahu kalau saat itu waktunya untuk bertakbir. Terus mereka yang di masjid bertakbir hingga orang-orang yang berada di pasar-pasar juga ikut-ikutan bertakbir. Jadi bisa takbir itu diajarkan dengan kita takbir jahar terang-terangan di muka umum, biar yang lainnya ikutan lagi bertakbir. Sampai bergemalah suara takbir di Mina. Ibnu Umar itu bertakbir pula di Mina pada hari tasyrik dan dilakukan selepas sholat. Nah, ini yang jadi dalil kita dari Ibnu Umar ini, bahwa ada anjuran bertakbir setiap ba'da sholat di saat tadi ya, hari Arafah sampai hari tasyrik yang terakhir. Beliau bertakbir di tempat tidur, di majelis, di jalan-jalan. Mereka bertakbir di seluruh hari yang ada. Nah, Maimunah juga bertakbir pada hari Idul Adha, hari Nahar. Dahulu para wanita pun ikut bertakbir di belakang. Nah, sekarang dari Muhammad bin Abi Bakar Ats-Tsaqafi. Dari Muhammad bin Abi Bakar Ats-Tsaqafi, ia berkata, aku pernah bertanya mengenai talbiyah pada Anas dan kami sedang berpagi-pagi menuju Arafah. Bagaimana kalian melakukannya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Anas menjawab, ada yang bertalbiyah ketika itu dan tidak ada yang mengingkari. Lalu ada pula yang bertakbir dan tidak ada yang mengingkarinya. Aku pernah bertanya mengenai talbiyah pada Anas dan kami sedang berpagi-pagi menuju Arafah. Nah, di sini jawab ada yang bertalbiyah ketika itu dan tidak ada yang mengingkari. Lalu ada yang bertakbir dan tidak ada yang mengingkari juga. Berarti ada syariat takbir ketika itu. Terus Ibnu Hajar dalam Al-Fathah juga menjelaskan. Ibnu Hajar dalam Al-Fathah juga menjelaskan bahwa mengenai letak takbir setelah selesai sholat, para ulama berbeda pendapat. Ada pula yang cuma mengkhususkan pada sholat wajib saja, tidak pada sholat sunnah. Begitu pula mengenai awal dan akhir waktu bertakbir, para ulama berbeda pendapat. Ya, ada pula yang cuma mengkhususkan pada sholat wajib saja, tidak pada sholat sunnah. Namun ada yang bilang sholat wajib dan sholat sunnah juga ya. Begitu pula mengenai awal dan akhir waktu bertakbir, para ulama berbeda pendapat. Terus diriwayatkan dari Al-Baihaqi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari beberapa murid Ibnu Mas'ud, namun tidak ada hadis sahih yang menjelaskan hal ini langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus yang paling valid adalah perkataan dari sahabat Nabi, yaitu dari Ali dan Ibnu Mas'ud, bahwa takbir Idul Adha dimulai dari waktu subuh pada hari Arafah hingga hari terakhir dari hari tasyrik, hari mabit di Mina. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Munzir dan selainnya. Ya, terus penulis Kifayatul Akhyar berkata, disunahkan mengeraskan suara saat takbir bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Takbir yang dikumandangkan pada waktunya lebih utama dari zikir lainnya karena takbir adalah syiar pada hari Idul Adha. Ya, baik, itu yang kita bahas. Jadi yang terakhir ini disunahkan berarti takbir dari waktu subuh hari Arafah sampai hari tasyrik terakhir ya. Dan dikatakan di Kifayatul Akhyar disunahkan mengeraskan suara saat takbir bagi laki-laki. Namun bagi perempuan tidak jahar, tidak keras, tapi tetap bertakbir. Takbir yang dikumandangkan pada waktunya lebih utama dari zikir lainnya karena takbir adalah syiar pada hari Idul Adha. Nah, nanti di kesempatan siang ini saya ada kajian via Telegram. Ini saya akan lanjutkan tentang Idul Adha dan hari tasyrik. Kalau saya bisa live-kan lewat YouTube lebih baik lagi. Nanti kita selesaikan pembahasan hari Idul Adha dan hari tasyrik, halaman 47 sampai 66. Ya, biar tahu nanti amalan-amalan mulai besok 10 Dzulhijjah selama 3 hari tasyrik itu apa saja. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab.
Baik, saya baca dulu lewat, mungkin dari host ada yang tanya lewat chat, silakan disiapkan dulu. Saya baca lewat ini YouTube, ini ada. Ustadz, kapan mulai bisa potong kuku dan rambut? Nanti setelah hewan kurbannya disembelih ya. Namun sifatnya kan makruh kalau dipotong. Seandainya ada hajat untuk potong pun besok misalnya belum dipotong hewannya, baru dipotong tanggal 13, sudah 2 minggu nih kukunya nggak dipotong-potong atau rambutnya ini gerah nggak bisa ini ya, kalau ada hajat boleh potong karena hukumnya tadi asalnya makruh. Ya. Terus ada lagi yang tanya, bagaimana hukumnya jika seorang yang mau berkurban tapi H-2 qadarullah lupa malah mencukur rambutnya. Tidak berdosa ya. Makruh berarti dia cuma langgar yang makruh saja. Ya, baik, saya serahkan dulu ke Zoom. Ada yang bertanya lewat chat, monggo bisa dibaca. Nah, Ustaz, kita via chat terlebih dahulu. Bismillah, Ustaz, izin bertanya, bagaimana amalan yang baik dilakukan hari ini saat sedang haid, Ustaz? Jazakallah khair. Coba lihat postingan saya di medsos tuh sudah tersebar kumpulan amalan pada hari Arafah apa saja. Lihat mana yang dibolehkan oleh wanita haid dan yang tidak dibolehkan untuk wanita haid ya. Kalau itu sudah tersebar. Ya. Sebentar, saya ringkaskan. Takbir kan masih bisa, berarti wanita haid masih boleh bertakbir. Puasa Arafah nggak bisa. Terus perbanyak doa bisa juga kan. Perbanyak kebaikan secara umum kan juga bisa. Terus senja hari Arafah membaca bacaan para nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, kan bisa. Nah, itu dibaca. Berarti yang tidak bisa cuma puasa Arafah saja. Yang amalan yang lain masih bisa dilakukan. Baik, berikutnya lagi silakan. Ustadz, di tempat Ana jika berkurban maka saat penyembelihan hewan hanya disebutkan atas nama yang berkurban saja dengan bin atau bintinya. Misal, kurban atas nama Fulanah binti Fulan. Padahal satu kambing bisa diniatkan untuk yang berkurban dan keluarganya. Bagaimana menyikapi ini, Ustadz? Apakah kita berniat sendiri dalam hati sudah cukup? Jadi awalnya apa tadi dia tanya? Kalau kurban Fulana binti Fulana awalnya jika kurban maka saat penyembelihan hewan hanya disebutkan atas nama yang berkurban saja dengan bin atau bintinya. Misal, kurban atas nama Fulanah binti Fulan. Padahal satu kambing bisa diniatkan untuk yang berkurban atau untuk yang berkurban dan keluarganya. Bagaimana menyikapi ini, Ustaz? Apakah berniat di dalam hati? Tetap bisa tetap pakai bagiannya dalam hati tanpa memberitahukan untuk niatan untuk keluarga, sudah dapat pahala untuk keluarga di situ, ya tergantung niat saja. Satu lagi, bagaimana jika belum menyelesaikan qada Ramadan, Ustaz, tetapi ingin puasa Arafah? Tadi sudah saya jawab ya, tetap masih boleh puasa Arafah, qada Ramadan kalau waktunya masih longgar masih dibolehkan. Baik, bisa yang diresen dulu. Silakan yang resen. Resen, silakan. Ibu Hanifah Alfa. Ya, Bismillah. Ustadz mau bertanya. Ini ada pertanyaan titipan dari teman. Tadi malam dia kan niat puasa untuk berutang di hari ini. Cuma pagi ini tuh baru ingat kalau ini 9 Zulhijjah. Terus niatnya mau diganti puasa Arafah, bisa nggak Ustadz? Awalnya malamnya niatnya apa? Mau bayar utang. Bayar utang. Terus sekarang mau ganti puasa Arafah? Iya, karena baru ingat 9 Zulhijjah. Sejak jam berapa mau niatan puasa Arafah? Pagi ini Ustadz, jam 6. Masih boleh? Masih boleh. Sama satu lagi Ustadz, maaf di luar tema. Kalau sholat gerhana itu dikerjakannya misalnya setelah gerhananya habis itu boleh nggak Ustadz? Tapi masih dalam satu malam. Kalau gerhana sudah habis sudah tidak boleh lagi karena sudah tidak ada sebab. Oke. Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum.
Ya, berikutnya lagi silakan. Selanjutnya Ibu Kariska. Ibu Kariska. Ya, Ustaz mau tanya. Ya. Ustaz, kalau misalkan jadi di keluarga itu ada, maksudnya imam di keluarga itu bacaan Al-Qurannya masih belum fasih gitu, Ustaz. Itu kalau misalkan Ada bacaannya belum fasih. itu boleh. Gimana baca? Bacaan Al-Fatihahnya belum fasih gitu, Ustaz. Terus Kalau saya sendiri milih sholat sendiri boleh nggak, Ustaz? Apa tetap ikut? belum fasihnya dari sisi apa? Kalau sisi perfectnya nggak bisa, Bu. Pakai standar perfect nggak bisa. Belum fasihnya apa dulu? Standarnya harus jelas. Ini belum, makrosnya itu masih tidak sesuai dengan makrosnya di Ustaz. Iya, kalau makrotnya tidak sampai salah huruf masih sah itu. Kalau enggak sholatnya semua nggak benar itu. Jadi jangan pakai standar ibu, pakai standar yang standar wajib gitu. Kalau pakai standar orang tahsin nggak bisa, Bu. Kalau pakai standar orang tahsin nanti semua sholat tuh nggak sah itu. Jadi standarnya harus standar jelas. Kalau enggak seluruh orang Indonesia mungkin cuma 10% saja, 1% saja sholat yang diterima tuh. Jadi standarnya harus jelas. Ini standar wajibnya apa? Misalnya itu pentingkan makhraj sama yang penting makhrajnya benar, tidak sampai salah huruf. Kemudian yang kedua tasdidnya ada. Itu terutama pada surat Al-Fatihah gitu. Jadi standarnya jangan pakai standar orang tahsin ya, Bu ya. Ini standar baca Al-Fatihah pakai standar makhraj sama standar ada tasdid gitu dulu. Kalau enggak semua orang yang sholat baca Al-Fatihah salah semua tuh. Salah artinya tidak sah gitu. Iya. Satu lagi boleh Ustaz jawabkan, Mas? Gimana? Mau tanya satu lagi boleh? Iya, silakan. Ya mau Ustaz, ini dua tema. Boleh nggak ya Ustaz, misalkan mau beli produk Ustaz, tapi mau beli apa? Maaf suaranya kok kurang jelas ya. Mau beli produk. Produk ya. Nah, si penjual produknya ini dia dari 5 produk yang terdaftar di MUI itu baru 3 gitu, 2-nya belum. Itu boleh nggak ya Ustaz? Tapi si penjual ini sudah menyatakan kalau produknya itu dari produksinya sudah dapat sertifikat halal gitu Ustaz. Ya, yang ditanyakan boleh kita beli produk yang dia pun belum semuanya terdaftar sertifikat halal. Masih boleh, Bu, masih boleh. Okay. Itu masalah lainnya, sertifikat halal atau tidak bukan menjadikan kalau tidak ada sertifikat halal bukan berarti barang itu haram itu. Belum tentu seperti itu. Berarti hukum asalnya halal ya Ustaz? Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Berikutnya lagi silakan. Selanjutnya Ibu Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, kalau seandainya waktu wukuf gitu ya, kan kita di sini berdoa, banyak-banyak berdoa gitu. Itu sebaiknya gimana doanya, pada waktu sujud atau kalau mengangkat tangan aja atau gimana Ustaz? Bebas, ibu mau baca kapanpun waktunya boleh, tidak mesti dalam sholat, Bu, di luar sholat juga bisa. Nah itu kan kalau misalnya kita, Kenapa? Di luar sholat kan, kalau di luar sholat kan adabnya kan mengangkat tangan ya Ustaz ya. Nah kalau misalnya kita belum hafal doa-doanya dalam bahasa ini, terus kita buka buku gimana ya Ustaz ya? Lagi apa itu keadaannya dalam sholat? Enggak, di luar sholat kan kita boleh lihat buku. Tapi tanpa mengangkat tangan nggak apa-apa ya Ustaz ya? Dianjurkan mengangkat tangan. Nanti kalau kita belum hafal sambil buka buku gimana Ustaz? Iya, bukunya taruh depan sini terus ibu angkat tangan sambil lihat gitu kan bisa. Gak apa-apa ya Ustaz ya? Iya, nggak apa-apa. Dan itu waktunya sampai waktu yang di kita yang maghrib yang di kita atau pakai standar kita, Bu, pakai standar kita. Kalau enggak nanti ibu pakai standar Saudi jam 10 malam ibu masih nganggap hari Arafah padahal sudah ganti hari, Bu. Baik Ustaz. Iya. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi.
Silakan Umu Alesa. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Besok karena PPKM itu kita kemungkinan besar kan sholat sendiri Ustaz. Nah itu kalau mengimami sholat id sendiri itu bacaan zikirnya sehabis sholat sama doanya apa saja sunnahnya Ustaz. Terus kalau nggak pakai khutbah nggak apa-apa kan Ustaz? Nggak pakai khutbah nggak apa-apa. Bacaan zikir ba'da sholatnya tidak ada bacaan khusus, jadi bebas. Yang penting banyak takbir aja. Oh gitu, sunnahnya banyak takbir gitu Ustaz ya. Nah, ya. Satu lagi Ustaz mungkin di luar tema Ustaz. Ya. Karena sekarang ini kan banyak yang meninggal karena COVID Ustaz. Jadi kita kan nggak bisa takziah langsung. Terus di tempat kami itu diadakan tahlilan. Nah tahlilan itu sebenarnya kan nggak ada di sunnah Ustaz. Cuman ya karena untuk menghormati yang sudah wafat itu diadakan tahlilan bersama dan doa bersama biar pandemi ini segera berakhir gitu Ustaz. Itu boleh nggak Ustaz? Kita ikut gitu. Kalau cuma sekadar doa saja silakan Bu. Tapi kalau ada amalan-amalan tertentu, baca surat tertentu tidak perlu. Maksudnya baca surat tertentu, saya surat Yasin Ustaz, habis itu ya, tidak ada tuntunannya. Oh nggak apa-apa ya Ustaz ya. Soalnya kita untuk menghormati juga kita nggak bisa takziah gitu. Saya belum jawab tidak apa-apa Bu. Kalimat saya tidak ada jawaban tidak apa-apa tadi. Oh gitu. Jawaban saya seperti itu, tidak ada tuntunan. Saya bukan bilang tidak apa-apa Bu. Oh gitu. Ya. Jadi sebaiknya gimana Ustaz, kita ikut? Kalau menghindari lebih baik Bu. Oh gitu. Iya. Iya. Oh, baiklah Ustaz, kalau begitu jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya lagi silakan. Silakan Umu Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau dalam satu rumah itu berkurban lebih dari satu orang boleh nggak? Misalnya ibunya, bapaknya, kemudian anaknya yang sudah balik, ya boleh nggak Ustaz? Masing-masing sendiri ya kurbannya ya? Oh iya, masing-masing sendiri. Tapi kalau suami istri kan kadang-kadang kan harus sendiri-sendiri juga Ustaz. Enggak juga Bu. Kurban itu satu rumah sudah terwakili. Kalau sudah ada yang satu kurban, maka yang lain sudah terwakilkan di situ Bu. Oh, berarti tapi boleh Ustaz kalau misalnya satu rumah itu ada 2 orang, 3 orang, itu bagaimana? Boleh juga, namun kalau saat pandemi kayak gini saya kurang sarankan Bu, karena terlalu banyak kurban, terlalu banyak repoti orang Bu. Oh iya. Iya. Kalau saat tidak pandemi boleh. Saat pandemi silahkan. Kalau saat pandemi kayak begini malah kurangi kurban, karena agar lebih mengurangi resiko kerumunan ya. Iya. Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz, iya. Doa setelah kita berwudu itu ngangkat tangan nggak sih Ustaz? Mau angkat tangan silakan, tidak juga tidak apa-apa. Tapi setelah kan kita setelah wudu terus berdiri atau bisa sambil berjalan mau ngambil mukena gitu atau bebas. Oh, bebas. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Ya Kom. Ya, berikutnya lagi yang resen silakan. Silakan Umu Raisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustaz, untuk yang kita haid itu kan biar dapat tetap pahala yang puasa 2 tahun itu gimana ya Ustaz? Ya nggak dapat. Tapi kan ada amalan lain Bu bisa tutupi. Kan kebaikan bukan hanya dari situ saja. Nah, tapi nggak dapat keutamaannya ya Ustaz ya? Tidak dapat. Ya kalau mau dapat puasa pengampunan dosa 2 tahun ya tidak tadi. Oh, nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan Bapak Kardian. Bapak Kardian Bayu Prabowo. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya bertanya, jika misalkan seseorang itu pernah kambing misalnya, nah itu penyembelihannya 1 kambing di tanggal 10, kemudian 1 kambing lagi misalkan tanggal 13. Nah, orang tersebut boleh mulai potong rambut sama kuku kapan Ustaz? Setelah dua-duanya disembelih? Tidak. Atau salah satunya? Salah satunya saja, yang lebih dulu. Oh, baik. Kita jazakumullah khairan. Oh ya, Kom. Ya, berikutnya lagi.
Silakan Ibu Arya Putri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait larangan potong kuku, misal ibu berkurban diniatkan untuk dirinya, suami dan anak-anak, itu larangannya hanya untuk ibu. Gimana? Terkait larangan potong kuku, misal ibu berkurban, istri dan diniatkan untuk dirinya, suami dan anak-anak, larangannya itu untuk ibu yang tidak boleh potong kuku. Iya, karena dia yang berniat untuk berkurban, maka larangan potong kuku, potong rambut berlaku untuk dia. Namun sama satu lagi pertanyaan di luar tema. Iya. Ini terkait makan di restoran atau makanan cepat saji yang pemiliknya itu orang kafir atau non muslim. Ayam atau sapi yang mereka sembelih itu apakah lalu kita makan? Kalau masih ahli kitab halal, asalnya halal. Ahli kitab itu apa ya Ustaz? Apa? Bagaimana? Ahli kitab itu yang Ahli kitab Yahudi Nasrani. Nah Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, Kum. Baik, ada yang pertanyaan dari YouTube, saat pandemi sebaiknya mengurangi kurban, maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya kurban tidak terlalu banyak-banyak ya, karena kita saat ini di masa PPKM, di Jawa apalagi, biar tidak terlalu banyak berkerumun, makin banyak kurban kan berkerumun makin banyak gitu. Maka di antara aturan dari Kemenak dan dari kedokteran hewan, itu untuk kurban yang banyak itu nanti dibagi beberapa hari gitu loh. Kalau kurbannya banyak di satu tempat pengurusannya, maka dibagi beberapa hari. Ada 4 hari kurban kan. Maka kalau punya misalnya 8 ekor sapi, dibagi misalnya 2 gitu. Sampai 8 itu dibagi untuk 4 hari, tidak langsung sekaligus. Seperti itu jawabannya. Baik, itu saja yang kami sampaikan karena terbatasnya waktu. Insya Allah malam ini kami akan bahas rindu haji. Nanti dari My Bucket List Berhaji, yang belum memiliki bisa pesan di Rumah Store atau Ruevi Store atau di reseller dan agen kami. Mungkin ini manfaat sekali sebagai motivasi, mudah-mudahan kita bisa segera ke Tanah Suci. Demikian kita cukupkan kajian pagi ini, mudah-mudahan bawa berkah bagi semua. Dan tetap fit di rumah, jaga diri, jaga imun dan iman. Dan besok Idul Adha bagi daerah yang sulit untuk melaksanakan sholat di luar, di lapangan atau di masjid, karena keadaan di rumah saja demi keamanan kita bersama. Tapi kalau mau kurban tetap dengan prokes protokoler kesehatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, karena itu demi kebaikan kita bersama. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.